Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elis Sulistiawati dari Prodi PK PAUD UT Tulangan Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu dan pendidikan, hubungan, peran, dan penerapannya dalam praktik pendidikan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, saya akan menyertakan diagram. Oke. Diagram hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan. Diagram ini menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan yang saling mempengaruhi serta saling memperkuat. Hubungan keduanya digambarkan melalui proses mutualis, didaktis, dan dialektis, sehingga menghasilkan perkembangan ilmu pendidikan dan filsafat ilmu yang lebih tajam serta bermakna. Pengertian sebelum kita menjelaskan lebih jauh hubungan filsafat ilmu dalam pendidikan, yaitu kita harus mengetahui pengertiannya dulu. Pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah dasar berpikir ilmiah, membahas hakikat ilmu, metode, dan nilai ilmu, menjadi pedoman dalam memahami pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses membentuk manusia, bertujuan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tidak hanya transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter. Oke, dalam diagram tadi disebutkan bahwa hubungan keduanya digambarkan melalui proses mutualis, didaktis, dan dialektis. Hubungan mutualis maksudnya yaitu, kata mutualis berarti hubungan yang saling menguntungkan. Filsafat ilmu membantu pendidikan memahami tujuan, metode, dan nilai pendidikan. Pendidikan memberikan pengalaman nyata yang dapat dijadikan bahan pengembangan filsafat ilmu. Contohnya yaitu pengembangan teknologi pembelajaran di sekolah. Membuat filsafat ilmu ikut membahas etika penggunaan teknologi dalam pendidikan. Didaktis. Didaktis berarti bersifat mendidik atau memberikan pembelajaran. Dalam hubungan ini, filsafat ilmu memberikan arahan dan pedoman bagi dunia pendidikan. Pendidikan menjadi sarana untuk menanamkan nilai, pengetahuan, dan cara berpikir ilmiah kepada peserta didik. Misalnya, guru menggunakan pendekatan pembelajaran kritis agar siswa mampu berpikir kritis dan logis. Yang ketiga yaitu hubungan dialektis. Dialektis berarti adanya proses dialog, pertukaran gagasan, dan pemecahan masalah secara kritis. Hubungan filsafat ilmu dan pendidikan tidak selalu tetap, tetapi terus berkembang melalui diskusi dan evaluasi terhadap berbagai persoalan pendidikan. Contohnya, ketika metode pembelajaran lama dianggap kurang efektif, muncul pemikiran baru seperti pembelajaran berbasis proyek atau kurikulum merdeka. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana pendidikan bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena pendidikan menjadi tempat penerapan sekaligus pengembangan pemikiran. Karena dalam praktik pendidikan muncul berbagai persoalan dan pengalaman baru yang mendorong lahirnya pemikiran filosofis baru. Misalnya, perkembangan teknologi dalam pembelajaran membuat filsafat ilmu ikut membahas tentang etika penggunaan teknologi, metode belajar modern, dan hakikat pengetahuan di era digital. Pendidikan yang bermakna juga membantu manusia berpikir kritis, reflektif, dan terbuka, sehingga filsafat ilmu dapat terus berkembang sesuai kebutuhan zaman. Pertanyaan yang ketiga yaitu tentang mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena filsafat ilmu berfungsi untuk menganalisis masalah pendidikan secara tajam dan kritis melalui 3 aspek utama yaitu
ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi, maksud saya ontologi, membahas hakikat atau apa yang dipelajari dalam pendidikan. Misalnya, hakikat peserta didik, guru, dan tujuan pendidikan. Epistemologi membahas tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan, seperti metode pembelajaran, penelitian, dan proses berpikir ilmiah. Yang ketiga yaitu aksiologi, membahas tentang nilai dan manfaat pendidikan bagi kehidupan manusia. Pertanyaan yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Misalnya pada penerapan kurikulum Merdeka di Indonesia yang menekankan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Secara ontologi, kurikulum ini memandang peserta didik sebagai individu yang memiliki potensi dan karakter berbeda-beda. Secara epistemologis, pembelajaran dilakukan melalui metode aktif, diskusi, proyek, dan eksplorasi agar siswa memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung. Sedangkan secara aksiologi, kurikulum ini bertujuan membentuk siswa yang kreatif, mandiri, dan memiliki karakter Pancasila. Contoh lainnya dalam proses pembelajaran kelas di PAUD. Guru tidak hanya mengajarkan membaca dan berhitung, tetapi juga menanamkan nilai kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab melalui bermain sambil belajar. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan nilai dan karakter pendidikan peserta didik. Nah, demikian presentasi saya tentang filsafat ilmu dan hubungan filsafat ilmu dan pendidikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.